Selamat sore Pak Raimin. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kosi. Bersama saya Rohimin dari SMK Ma'arif NO Kajen. Kemudian teman saya Pak Wijo Siswoyo Puji Prasetyo DPD SMA Negeri 1 Paninggaran. Kemudian Bu Siti Nur Omsah SPD dari SMA Negeri 1 Doro. Selanjutnya kita akan melakukan pra-observasi. Adapun untuk observernya yaitu saya sendiri Pak Rohimin, kemudian selaku coach itu Pak Wijo Siswoyo Puji Prasetyo, kemudian untuk kosinya Bu Siti Nur Omsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wijo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Raimin. Gimana kabarnya Pak Wijo? Alhamdulillah, sehat, warasan Pak. Panjenengan Pak Raimin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Wijo. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak. Oke, silakan Pak. Oke. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan kosi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kosi, dan juga bagaimana kosi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk potensi yang ingin saya kembangkan pertama adalah kehadiran penuh Pak, atau presensinya ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Wijo. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang kedua Bapak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi selanjutnya Bapak? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan secara aktif Pak dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya yang akan disampaikan nanti Pak. Baiklah, demikian dulu ya Bapak untuk pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak bisa melakukan coaching terhadap kosi. Baik Pak, terima kasih Pak Rohimin atas kesempatannya. Baik, selamat sore Bu Omsah. Selamat sore Pak Wijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wijo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Omsah. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Pak. Lah ini
eh katanya mau coaching nih Bu. Tadi ngabari saya. eh Silakan Bu. Kalau ada yang ingin disampaikan, eh saya persilahkan. Betul Pak, sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Bejo ini ya Pak ya. Baik Ibu, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya Bu. Ini mohon maaf, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, oke. Lebih sedikit tidak apa-apa untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih Bu yang mau disampaikan Ibu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Iya ya, ini serius sekali kelihatannya. Iya. Saya perhatikan ya dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan Pak dalam penyampaian materi ya, pembelajarannya juga masih menggunakan metode konvensional ini ya Pak ya. Ceramah juga sudah dilakukan nih Pak oleh guru-guru, padahal kan kita ketahui ya perkembangan zaman semakin canggih terutama dalam teknologi ini ya. Pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu kok tidak adanya kemajuan ini Pak, apalagi perubahan ya. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran itu kurang bervariasi tuh Pak. Baik, setelah saya simak itu ada dua hal yang saya garis bawahi Bu di sini. Jadi permasalahannya adalah kegiatan pembelajaran dari rekan-rekan Ibu yang kurang variatif gitu ya Bu ya. Dan apa namanya? Mungkin masih bersifat apa adanya, kurang variatif tadi. Ya betul Pak, kurang bervariatif ya, betul yang disampaikan tadi. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya itu masih model yang lama Pak. Nah, dari kegiatan coaching kali ini Bu, apa sih yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini ya Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolahan saya ini ya Pak ya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya itu Pak. Kemudian juga dalam medianya itu. Baik, jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan ya Bu dalam pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan. Lantas kira-kira perubahan apa sih Bu yang ingin dilihat atau yang didapatkan nanti Bu? Ya. Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian ini ya, misalnya model atau media pembelajarannya itu lebih bervariatif seperti kuis itu ya Pak ya, yang sering kita ketahui di internet itu ya. Sekarang itu sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide ya, presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi saya supaya lebih bervariatif itu saya ingin adanya kemajuan dalam pembelajaran Pak. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan baru saja itu terkait dengan pembelajaran ya, yang diharapkan adalah variasi dengan metode ya Bu, atau model atau dengan media yang akan digunakan nantinya apa gitu. Selanjutnya gini Bu, untuk kondisi yang ideal ya Bu ya,
Tentu Ibu mengetahui untuk kondisi ideal itu kan dari rentang 1 sampai 10 itu eh, di sekolah Ibu nih sekarang itu sudah sampai pada level berapa Bu dalam pembelajarannya Oke Pak. menggunakan Dari setelah saya amati itu, yang ada? ya setelah saya amati itu dari level 5 ke level 7. Ya. Kira-kira usaha apa ini ya? Kira-kira itu usaha apa yang akan Anda maaf saya Pak ini ya. Tadi jenengan mengatakan level yang ke 7 Pak ya? Ya. Enggak. Gini Bu, di sekolah Ibu ini sudah sampai tingkat level berapa Bu? Dari rentang 1 sampai 10 itu di sekolah Ibu itu sudah dalam pembelajaran itu di level berapa Bu saat ini sekarang? Oh ya, sepertinya masih ada di level 5 ini Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior ya. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi ya, sepertinya agak sulit Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, baik. Di level 5 itu ya tentunya Ibu secara pribadi ya maupun bagian dari sekolah tentunya ingin mengharapkan ada kenaikan. Nah, sekarang agar terlihat kenapa adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Ibu dari level 5 itu nantinya ingin naik ke level berapa ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Pak. Karena kalau untuk gurunya ini ya kebanyakan kritis itu Pak, apalagi guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan adanya perubahan dari sekolah kami. Baik, dari awal level 5 kemudian Ibu menyampaikan bisa naik menjadi level 7 itu ada 2 rentang ya Bu yang harus dicapai. Nah, agar dapat naik tersebut Ibu kira-kira usaha apa yang akan ditempuh atau yang akan dilakukan Bu untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran tersebut Bu? Sebenarnya itu saya juga masih memikirkan nih Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat ya ini ya, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu ya antara saya dengan rekan guru secara secara face to face ini Pak ya, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Baik Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya kira-kira Bu. Selain itu juga strategi apa yang akan Ibu lakukan atau mungkin Ibu menggunakan strategi yang sudah pernah Ibu lakukan Bu sebelumnya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring ya Pak, saya coba nanti konsultasikan ya dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan ini ya, atau kegiatan workshop ini yang tujuannya untuk meningkatkan atau peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi Pak. Berarti Ibu pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop gitu ya Bu. Nah dari ketiganya ini kira-kira Bu untuk saat ini Ibu lebih nyaman
dan lebih cepat agar dapat realisasi itu menggunakan yang mana Bu? Sepertinya mentoring Mbak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop ini ya perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar ini Kak ya. Kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten ya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring tadi ya, yang saya katakan. Selain waktunya panjang, kemudian kita harus mencari narasumber ya, terutama itu ya, apalagi biaya itu Pak, kan kita terganjal oleh biaya. Baik Ibu, dari ketiga tadi Ibu memilih satu ya yang kiranya akan cepat terrealisasi untuk saat sekarang Bu. Kemudian untuk mentoring sendiri Bu, nanti dalam pelaksanaannya itu kira-kira Bu Komsel memerlukan bantuan tidak, dukungan tidak dari rekan-rekan teman Ibu sendiri untuk pelaksanaannya? Tentunya pasti ada Pak. Mungkin nanti saya minta bantuan teman guru ya, terutama teman guru di sekolah yang memang di dalam bidang IT, itu tentunya pasti Pak. Atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada ide ya, seperti yang sudah diterapkan orang lain ya. Dan juga nantinya saya bisa minta bantuan dengan Budi sekaligus dengan Pak Nur Hadi, yang mereka berdua juga ahli dalam IT. Berarti nanti Bu Komsa akan melakukan kolaborasi dengan beberapa rekan ya Bu ya. Kemudian kira-kira ini Bu, kapan nih Bu untuk realisasi pelaksanaannya untuk mentoring itu Bu? Insya Allah secepatnya. Kalau bisa ya minggu depan Pak, karena sudah bisa dilaksanakan untuk kegiatan mentoring ini. Kita nanti akan mencoba berkolaborasi ya, untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat ini ya di sekolah kami terutama, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Tentunya itu ide yang sangat luar biasa. Nanti semoga terrealisasi ya sesuai harapan. Kemudian dari percakapan kita nih Bu, dari coaching kali ini, apa sih Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya saya sudah mendapatkan gambaran yang banyak Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan ya, terutama di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolahan kami yang memiliki keahlian ya, terutama dalam IT, dalam bidang yang lain juga. Itu bisa adanya pemanfaatan media pembelajaran yang bervariatif. Oke, alhamdulillah Bu, kalau begitu sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu Bu nanti kabar baiknya ya Bu setelah melakukan mentoring dengan rekan-rekan ya. Saya tentu ingin mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu melakukan mentoring tersebut. Untuk percakapan kita kali ini, coaching kali ini, saya cukupkan terlebih dahulu ya Bu. Ini saya juga senang ini melihat ekspresi jenengan yang sedikit berbeda nih, cie ya, luar biasa. Baik, semoga rencana Bu Komsa untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan
lebih penting lagi nanti bermanfaat untuk banyak orang. Oke Pak, ya terima kasih ya Pak atas apa yang sudah jenengan lakukan, kemudian jenengan sudah melakukan waktu luang untuk saya yang untuk melakukan coaching ini ya, terutama nih Pak ya, untuk sharing dan mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sebelah saya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain waktu ya, kalau ada kesempatan ya, kita bisa bercerita lagi, sharing lagi ya. Panjenengan bisa hubungi saya ya, insya Allah jika tidak ada halangan pasti saya luangkan Ibu, karena saya juga sangat senang sekali bisa coaching. Semoga kita bisa ngobrol ya Bu di lain kesempatan. Oke, begitu dari saya, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati panjenengan. Oke, saya akhiri Bu Komsa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi dengan yang buka saya yang tutup. Tidak apa-apa ya Bu ya? Oh iya, Oke, terima kasih Bu Komsa. Iya. Pak Dwijo, tadi Bapak dan Bu Komsa sudah melakukan coaching ya. Dan sebelum penutupan untuk kegiatan coaching hari ini ya Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pasca kegiatan observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan gitu Bapak? Ya, alhamdulillah Pak Roymin. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan Aludeta ya, menanyakan tujuan, identifikasi ya, tujuan secara umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan ada tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, baiklah Pak Dwijo. Menurut saya sebagai observer untuk proses coaching tadi Pak Dwijo dan Bu Komsa sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Dwijo juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Komsa sehingga Bu Komsa bisa menemukan solusi dari permasalahan sebelumnya gitu ya Pak. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita akhiri, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan gitu Bapak. Oke. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi di kesempatan yang lain Pak. Baik, setuju sekali dengan Bapak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raimin. Terima kasih Mas Wijo.